Halo guys, kembali dengan Kusuma di sini. Apa kabar ya? Oke, saya lagi di Renon teman-teman ya. Biasa ya, jogging 3 kali teman-teman. 3 putaran ya. Jadi lapangan Renon ini adalah lapangan yang utama ya di Denpasar ya. Jadi 1 kali putaran itu sekitar 1,5 kilo. Jadi kurang lebih 17,5 menit kalau jalan cepat ya. Dan ya kalau 3 kali berarti sekitar 50 menit ya, hampir 1 jam. Nah, di depan saya ada ini ya, apa namanya, Bajer Sandi. Ya, ini adalah monumen yang sangat terkenal gitu ya, dibuat oleh salah satu eh, seniman ya di Bali ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang buku ya teman-teman ya. Jadi tadi pagi saya sudah live ya di rumah, dan saya akan membahas tentang buku-buku yang merubah kehidupan saya teman-teman. Ya, saya tadi udah persiapkan sambil jalan ya. Nah, ini enaknya olahraga teman-teman. Jadi jalan sore ya, itu bisa membuat kita ya tekanan darahnya menjadi lebih stabil ya. Kadar gulanya apa segala macam itu konon kabarnya semuanya membaik ya. Tetapi yang saya tahu adalah kalau kita olahraga 6 kali seminggu, jalan kaki gitu ya, atau olahraga apapun gitu ya, maka Anda akan lebih muda 1 tahun ya. Jadi tahun depan Anda akan younger ya, younger next year. Uh, itu ada bukunya teman-teman. Jadi dulu saya pernah beli bukunya 2 kali ya. Bukunya warna kuning. Jadi buku itu ditulis oleh seorang dokter dengan pasiennya yang sudah berusia 70 tahun lebih ya. Waktu itu baru 68. Setelah beberapa tahun kemudian dicek kembali. Jadi sang dokter ini menyarankan salah satu rahasianya atau yang harus dipraktekkan oleh pasiennya yang sudah sakit-sakitan dan lututnya sakit ya, kemudian agak kegemukan ya, kelebihan berat badan. Tapi setelah dia mempraktekkan ya, salah satunya adalah olahraga setiap hari selama 6 hari dalam waktu 1 minggu. Maka tahun depan Anda akan lebih muda 1 tahun ya, jadi younger next year ya, younger ya, dengan cara olahraga 6 hari seminggu. Dan sejak itu kemudian saya menerapkan itu teman-teman ya. Jadi makanya saya bisa setiap hari ya ke sini ya teman-teman. Jadi padahal maunya cuma 6 hari seminggu gitu. Jadi harusnya kan 1 hari off itu udah cukup teman-teman ya. Jadi supaya ada istirahat juga. Tapi karena sudah terbiasa gitu ya, jadi kadang lupa kapan off-nya gitu kan. Jadi ya hampir tiap hari jalan di lapangan seperti ini. Nah, hari ini saya akan membahas, jadi waktu jalan tadi teman-teman itu banyak sekali ide-ide yang keluar gitu ya. Wah, saya mau bikin video ini, saya mau bikin video ini. Oh, ide ini bagus juga nih ya. Nah, oleh karena itu saya akan bikin beberapa video hari ini langsung ya. Nah, ini sekarang jam 7 ya. Biasanya saya balik sebelum jam 8. Nah, kalau saya nggak bikin live video, biasanya saya baca firman Tuhan teman-teman. Ya, jadi masih ada cukup waktu ya, sekitar 15 menit sampai 30 menit. Tadinya biasanya saya duduk ya untuk mendinginkan diri ya, kemudian saya keluarin HP, saya keluarin aplikasi ya, saya baca yang firman Tuhan ya. Jadi hari itu yang belum apa gitu kan, saya baca ya beberapa pasal gitu kan, 3 pasal, 4 pasal gitu kan. Setelah 30 menit ya, kurang lebih jam 8 kurang 15 kurang 20 ya, saya pulang. Habis itu baru makan di rumah, kemudian mandi ya, baru kemudian melakukan yang lainnya. Oke, jadi sekarang saya akan bahas tentang buku ya. Jadi buku itu mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam hidup saya. Ya, saya nggak tahu Anda ya. Anda boleh isikan di komen ya buku-buku apa yang sudah merubah kehidupan Anda. Tapi ya saya ingat sekali ya. Jadi saya ada beberapa buku yang merubah kehidupan saya teman-teman. Jadi yang buku yang paling pertama yang merubah kehidupan saya adalah zaman-zaman itu ya, tahun berapa ya, waktu saya masih umur 19 tahun. Sekarang saya sudah 48 tahun gitu ya. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu ya. Waktu itu belum ada Gramedia ya di Bali, belum ada Gunung Agung. Jadi toko bukunya waktu itu masih Morodadi. Kalau Anda seumuran saya dan Anda juga suka beli buku ya, Anda akan tahu zaman-zaman itu tidak ada toko buku besar ya. Jadi dan buku-buku zaman itu buku-buku tidak banyak teman-teman ya. Jadi saya ingat sekali ada satu buku ya, ada gambar orang lagi naik gunung gitu ya, lalu tangannya terangkat begitu ya. Ya kurang lebih begitu ya. Dan yang saya ingat dari buku ini adalah saya lupa judulnya, tetapi buku ini inti dasarnya adalah menceritakan bahwa kamu ya, atau manusia atau kita itu bisa merubah hidup kita ya, bahwa kita hidup kita ini nggak
apa yang terjadi terhadap diri kita ya, kelebihan kekurangan kita, karakter kita, temperamen kita, emosi kita itu tidak berhenti begitu saja dan tidak bisa dirubah, teman-teman. Jadi waktu itu saya umur 19 tahun ya, minder karena saya sering bolos ya, pernah nggak naik kelas juga, saya nggak pede ya, saya pemalu gitu ya. Dan saya nggak tahu waktu itu kalau ternyata orang manusia itu bisa berubah gitu, menjadi lebih baik ya. Dan begitu saya lihat buku itu ya, saya baca-baca sedikit pengantarnya, terus kemudian saya beli, saya baca di rumah, wah saya dibukakan mata saya, mata hati saya gitu ya, bahwa wow saya bisa berubah toh ya, bahwa saya ini bisa lebih baik toh gitu ya. Saya pikir udah tetap gitu loh ya, ndak ada satu orang pun gitu ya, di keluarga atau di teman-teman saya ya, di sekolah dimanapun ya, guru-guru dan seterusnya, nggak ada yang pernah bilang bahwa kamu tidak tetap ada di posisi kamu sekarang ini gitu ya. Kamu bisa berubah kalau kamu mau belajar gitu ya. Yang belajar yang saya maksudkan adalah bukan belajar di sekolah saja teman-teman ya, atau di kuliahan gitu ya, tetapi belajar seumur hidup. Karena sejak usia 19 tahun sampai sekarang ya, bukan hanya satu buku itu yang benar-benar membuka mata saya, tapi ada beberapa buku ya yang sebentar saya akan sampaikan. Nah, jadi itu pertama kalinya saya bisa melihat tentang pengembangan diri teman-teman, tentang potensi manusia, bahwa orang tidak terkunci ya di mana mereka berada ya. Mungkin sekarang ini pengetahuan ini sudah biasa gitu ya, bahwa oh ya bahwa orang bisa berubah ya, orang bisa jadi lebih baik, orang bisa jadi lebih sabar ya, orang bisa jadi lebih percaya diri gitu ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu teman-teman ya. Jadi buku itu yang membuka mindset saya gitu ya, pemahaman saya bahwa ternyata orang itu bisa berubah toh ya. Ternyata orang yang minder bisa jadi lebih percaya diri gitu ya. Saya bisa merubah diri saya kalau saya memasukkan informasi yang baik ya, secara terus menerus gitu ya, secara artinya saya bisa mengkondisikan diri saya dengan cara merubah apa yang masuk ke kepala saya gitu. Intinya begitu teman-teman. Jadi garbage in, garbage out gitu. Kalau yang saya masukkan sampah ya, label-label yang tidak menguntungkan gitu, yang mungkin kita dapat dari orang tua, dari keluarga, dari saudara gitu kan, dari siapapun ya, dari teman-teman yang tukang bully mungkin ya, bahkan mungkin dari guru-guru kita yang mungkin mereka tidak bermaksud ya. Karena saya pernah di SMA, saya ingat ya, ada seorang guru yang mengatakan bahwa saya kayaknya nggak bakat deh ya. Waktu itu saya ikut ekstrakurikuler drama ya, tapi saya tahu sekarang bahwa sebenarnya guru itu tidak bermaksud untuk menyakiti saya atau meramalkan masa depan saya. Enggak teman-teman, hanya dia melihat ya waktu itu bahwa harusnya bisa lebih baik dari itu ya. Tapi caranya menyampaikan waktu itu adalah dengan mengatakan bahwa kayaknya saya kurang berbakat sebagai seorang drama ya. Dan kebetulan guru itu pemain drama ya di Bali ya. Tapi nggak masalah ya, karena memang pada kenyataannya dalam hidup ini saya juga tidak bermain drama gitu ya. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini apakah orang tua Anda ya, guru Anda, kakak Anda, adik Anda, orang-orang terdekat di keluarga Anda, paman Anda, siapapun ya, mungkin teman-teman main Anda, itu bisa meletakkan label-label teman-teman, bahwa Anda ini ceroboh lah, Anda ini pemalas lah, Anda ini pemalu, Anda ini, seakan-akan hidup kita ini nggak bisa berubah gitu ya, seakan-akan hidup kita ini tetap ya. Padahal enggak teman-teman, ternyata manusia itu bisa berubah ya, bisa memaksimalkan potensi mereka gitu ya, bisa dilatih teman-teman ya. Kalau Anda suka nge-gym ya, apalagi kalau mulainya dari umur 19 tahun, 20 tahun seperti itu ya, seperti Adi Rai ya, di usia-usia seperti itu dia menemukan dunia fitness ya, gara-gara berkompetisi dengan teman-temannya di kampus begitu ya. Saat itu dia sudah kuliah di Jakarta di UI. Lalu ada lomba panco ya. Nah, untuk supaya bisa kuat dia latihan push up setiap hari ya. Konon kabarnya saat itu sudah bisa 1000 kali ya push up, luar biasa sekali ya ceritanya. Nah, singkat cerita
Ade kemudian ikut ini lomba panco ya, karena dia push up-nya aja bisa sampai 1000 kali ya, maka wow, walaupun badannya nggak terlalu kekar gitu ya, nggak terlalu besar, tapi dia menang gitu ya. Dan bahkan oleh salah satu dosen atau kakak kelasnya ya, mereka melihat bahwa, weh, kamu ini kayaknya atletis sekali, kamu bisa sangat-sangat berbakat di olahraga, mau nggak ikut ini apa namanya, angkat berat gitu ya, angkat berat atau gym ya waktu itu ya, kayak fitness gitu. Nah akhirnya itulah yang merubah kehidupan Ade ya, di usia sekitar 19, 18, 20 tahun. Kalau Anda menemukan panggilan hidup Anda, ya Anda bisa seperti Ade Rai yang akhirnya sangat-sangat terkenal di dunia, pernah jadi Miss Olympia dan lain-lain ya. Nah jadi mengetahui bahwa kita tidak stuck gitu ya, kita tidak tetap di tempat kita. Apalagi saat ini gitu ya, ketika saya tahu ada buku manual kehidupan yang namanya Alkitab gitu ya, bahwa bukan hanya kita tidak tetap berada di potensi kita, tapi kita sendiri sebenarnya tidak sendirian gitu ya. Kita ini disertai, kita ini dipimpin sebenarnya ya. Sama seperti pohon ya, kalau kita lihat di sini ada banyak pohon ya. Kenapa pohon-pohon seperti pohon mangga gitu ya, itu bisa terus dari kecil, dari benih ya, kemudian dia bisa bertumbuh terus tambah lama tambah tinggi sampai mencapai kedewasaannya gitu ya, istilahnya itu sampai kepenuhannya. Nah lalu bisa berbuah, entah buahnya manis atau enggak ya, dia terus berbuah lebat begitu ya, dan memberi memberi keuntungan ya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan dia nggak peduli ya, yang ngambil itu buahnya apakah orang baik atau orang nggak baik ya, apakah dimakan sampai habis atau dibuang, apakah buahnya manis atau enggak ya, dia akan terus berbuah ya, dan terus ya seperti itu sampai akhirnya pohon mangga itu menjadi tua dan akhirnya mati gitu. Nah jadi di dalam pohon mangga itu ada daya ilahi ya. Kalau yang saya pelajari sekarang ini, di dalam tubuh, di dalam diri manusia itu juga ada daya ilahi ya. Kalau di kami disebutnya Roh Kudus gitu ya, yang memimpin kita, membimbing kita ya. Nah kalau kita mau dipimpin gitu ya oleh daya ilahi tadi, maka kita bisa hidup dalam kepenuhan kita gitu. Jadi bukan hanya bisa berubah menjadi lebih baik ya, tapi juga bisa bisa dipimpin, bisa bahwa Tuhan itu merancangkan hidup yang luar biasa gitu ya. Kalau kita mengandalkan Dia, karena Dia pemilik langit dan bumi, Dia yang merancang kita pada saat kita masih di rahim ibu dan seterusnya ya. Jadi luar biasa, Tuhan sudah punya rancangan yang ajaib gitu. Nah tinggal kita mau nggak hidup kita ini disetirin sama daya ilahi tadi ya, Tuhan tadi gitu ya. Sama seperti pohon mangga tadi, dia akan mencapai kepenuhannya gitu. Nah kita juga sama teman-teman ya. Jadi kita ini tidak bisa memilih untuk jadi pohon nangka gitu ya. Pohon mangga nggak bisa pilih jadi pohon nangka, atau pohon sirsak gitu kan, atau pohon durian karena durian lagi rame gitu kan, lagi harganya lebih mahal, nggak bisa gitu ya. Nah begitu juga kita teman-teman, kita hanya bisa menghidupi daya ilahi kita ya, tidak bisa ganti orang gitu ya, hanya bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan gitu, terlepas apakah kita suka ya atau enggak gitu. Nah ada orang seperti Nick Vujicic teman-teman, yang tidak punya kaki, tidak punya tangan gitu ya. Nah dia harus bisa menerima itu ya, dan tetap ya menghidupi yang terbaik gitu ya, menjadi versi terbaiknya dia, tidak membandingkan dengan siapapun ya, tapi hanya melihat ke dalam gitu, mencari sukacita, damai sejahtera gitu kan. Apa talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, sekalipun ya kelihatannya hidup ini seperti nggak adil gitu, karena dia nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu, tapi kenyataannya sekarang dia punya istrinya cantik ya dan sangat baik, kata Nick ya. Kemudian karena ya mereka sudah berkeluarga, kemudian anaknya 4 gitu ya, yang 2 kembar gitu kan. Bahkan mereka punya bisnis yang luar biasa, menyentuh banyak hidup orang ya, 2 bisnis gitu. Gara-gara bisnisnya itu Nick sempat diundang, sempat berbicara di depan 20 presiden di dunia ya, dan di depan lebih dari 1 miliar orang sampai hari ini gitu ya, selama 20 tahun terakhir. Jadi kita nggak bisa tukar diri kita dengan orang lain teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus menerima diri kita. Tinggal sekarang apakah Anda membaca buku-buku motivasi gitu ya, buku-buku self help,
ya untuk bisa merubah diri Anda menjadi jauh lebih baik, lebih sabar, apapun ya kekurangan kita ya. Apakah kita merasa saya ingin lebih rajin, ya udah ya baca buku-buku yang bisa membuat kita lebih rajin. Saya lebih fokus misalnya ya, lebih percaya diri ya, apa yang Anda merasa Anda kurang ya Anda bisa latih. Nah, akan lebih baik lagi ya karena saya akhirnya menemukan bahwa motivasi saja ya, self help ternyata bukan tidak baik, tidak bagus, bagus sekali teman-teman. Karena pada kenyataannya saya menjadi orang yang jauh lebih percaya diri ya, gara-gara buku itu saya jadi tahu bahwa saya bisa berubah. Lalu kemudian ya selanjutnya ada buku, mungkin sebagian dari Anda ya ada yang berubah hidupnya gara-gara bukunya Robert Kiyosaki. Ya, saya juga termasuk orang yang bisa dikatakan cukup berubah ya, cukup senang ya, cukup bahagia yang mengetahui buku misalnya seperti Cash Flow Quadrant ya, kemudian Rich Dad Poor Dad ya, itu mempengaruhi banyak sekali orang gitu ya. Kemudian buku-bukunya John C. Maxwell ya, buku-bukunya Norman Vincent Peale ya, itu saya ingat sekali ya, berpikir positif ya kalau nggak salah ya. Kemudian buku-bukunya Jim Rohn ya, zaman-zaman itu saya masih bisa beli dari luar gitu ya. Ada jurnalnya ya, asli dari Amerika gitu kan, dari tempatnya Jim Rohn. Kemudian ada kaset-kasetnya, ada CD-CD-nya gitu ya. Kemudian saya masuk ke MLM sekitar tahun 92 ya, pada saat usia baru umur 21, 22. Di situ saya tahu buku-buku banyak sekali ya. Ada buku-bukunya Zig Ziglar tentang penjualan gitu ya. Kemudian ada satu buku yang membuat saya bisa menulis dengan baik ya, bahkan menulis kalimat penjualan sehingga tulisan saya sampai hari ini jadi jauh lebih baik gitu ya. Nah, buku itu namanya hypnotic writing ya. Jadi bagaimana menulis untuk menjual hanya dengan kata-kata gitu ya, menulis yang menghipnotis ya, menulis kalimat penjualan hanya dengan menggunakan kata-kata kita ya, dan itu terbukti ya. Jadi dengan teknik-teknik yang ada di buku itu, salah satunya adalah menulis ulang kalimat-kalimat penjualan atau tulisan-tulisan yang menghipnotis. Akhirnya sekarang saya bisa menulis sangat baik ya. Tapi saya percaya semuanya ini adalah karena kebaikan yang di atas gitu ya, kebaikan Tuhan yang memberikan saya menemukan buku-buku itu gitu ya. Mengizinkan buku-buku itu merubah kehidupan saya, mengajarkan skill-skill yang luar biasa gitu ya. Nah, kemudian ada buku Pak Tung ya, Pak Tung De Semuaringin, Life Revolution ya kalau nggak salah, buku yang pertama. Itu juga saya baca mungkin sekitar 28 kali ya sudah. Bahkan ada bagian-bagian yang saya tulis ulang sampai saya hafal gitu ya. Ada kalimat seperti ini ya. Jadi kalau kita mau kaya dengan cara yang dengan cara yang cepat gitu ya, nilai tambah kali leverage ya, leverage itu faktor kali. Jadi nilai tambah, miliki nilai tambah yang luar biasa gitu ya, yang jelas, lalu sentuh banyak orang dengan menggunakan faktor kali. Nah, kalau mau kaya lambat gitu ya, jadi nilai tambah, kita harus tetap punya nilai tambah ya, harus dikomunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak dengan cara yang tepat gitu ya, sampai hafal. Jadi buku itu bisa merubah kehidupan kita teman-teman ya. Jadi buku itu mewarnai pemikiran kita. Sampai hari ini saya selalu melihat bahwa hidup itu harus punya nilai tambah gitu ya. Hidup itu harus jadi berkat gitu ya. Apa-apa yang baik kita bisa bagikan. Hidup ini bukan hanya tentang mengumpulkan ya, tapi juga sangat-sangat tentang memberi ya, bahwa kebaikan yang kita terima setiap hari dari Tuhan gitu kan, dari penyelenggara hidup ini ya, kita harus bagikan. Nah, dengan online seperti ini, yang kebetulan saya juga tahu online sejak tahun 2000 ya, itu menjadi skill saya, menjadi passion saya bisa manfaatkan online untuk membagikan konten-konten seperti ini teman-teman, untuk live seperti ini ya. Kemudian ada buku lagi, beberapa hari yang lalu ya, saya dapat buku dari Romo Antonius Rajabana. Ada 4 buku ya, beliau sudah bikin 13 buku, masih ada 9 buku lagi yang saya akan kepengen beli gitu ya, segera beli. Kemudian ada bukunya Nick Vujicic ya, itu bagus sekali teman-teman. Saya punya bukunya Nick sejak zaman dia belum menikah ya, masih sendirian ya, keliling dunia ya, menjadi motivator sukses gitu ya. Kemudian menulis buku ya, buku-bukunya saya punya.
Tapi yang terakhir ini ya itu sudah dibuat pada saat Nick sudah menikah. Umurnya sekarang sudah sekitar 40 tahun lebih ya. Dan sudah semakin matang ya. Orang yang diubahkan hidupnya juga sudah semakin banyak ya, dan dia semakin luar biasa begitu ya. Ya, Tuhan menggunakan Nick gitu kan sebagai tangan dan kaki gitu ya. Karena Nick nggak punya kaki dan tangan ya, akhirnya dia justru menjadi kaki dan tangan ya, untuk membantu banyak kehidupan orang yang sebenarnya lebih beruntung daripada Nick gitu ya. Punya kaki, punya tangan, punya kehidupan, tapi mereka ada yang berduka, ada yang nggak punya orang tua gitu kan, ada yang jadi anak jalanan, ada yang mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupnya, dan Nick memberikan harapan ya, dan lain-lain ya. Bukunya bagus sekali teman-teman, ada 4 di Gramedia ya, saya baru beli 1, masih ada 3 buku lagi ya. Dan tentu saja sekarang ini saya sedang menghabiskan ya 1 buku yang saya tahu ternyata buku ini buku terlaris sepanjang masa begitu ya, buku yang buku yang paling banyak dibaca manusia gitu sejak manusia ada gitu kan. Nah, dan banyak sekali yang memberi kesaksian bahwa buku ini benar-benar merubahkan kehidupan orang, bahkan orang-orang yang sangat buruk begitu ya, sangat tadinya tidak dianggap ya, tadinya adalah misalnya sampah masyarakat begitu, atau tidak punya masa depan gitu kan, itu bisa dirubahkan menjadi luar biasa ya, gembong narkoba misalnya ya, atau bahkan dari latar belakang kehidupan yang ancur-ancuran gitu ya, ketampaknya gitu ya, tetapi bisa dirubahkan menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat seperti kayak Nick begitu teman-teman. Nah, apa itu? Ya, itu buku namanya Alkitab ya. Nah, buku manual kehidupan gitu ya. Jadi saya sedang mempelajari buku itu teman-teman. Jadi dalam waktu 3 tahun terakhir saya sudah bolak-balik baca buku itu kurang lebih 5 kali ya, dari awal sampai akhir ya. Nah, itu teman-teman. Jadi dari situ kita bisa lihat ya bahwa ternyata buku itu benar-benar berefek ya teman-teman. Buku itu benar-benar mewarnai kehidupan saya teman-teman. Mulai dari umur 19 tahun lewat 1 buku yang saya temukan di Morodadi itu, kemudian buku-bukunya Robert D. Kiyosaki, buku-bukunya Anthony Robbins ya, buku-bukunya Zig Ziglar ya, Jim Rohn, Pak Tung Desem Waringin ya, dan Joe Vitale ya, tentang, belum lagi buku tentang digital marketing gitu ya, bukunya Iwan Chia misalnya, bukunya ini siapa namanya, yang sales funnel itu yang ya jadi banyak buku-buku yang benar-benar bisa merubahkan kehidupan kita teman-teman. Jadi saya bersyukur gitu ya, karena saya dilahirkan karena kekurangan saya pada saat SMP, SMA begitu ya, sehingga saya merasa perlu ya untuk banyak membaca buku ya. Bahkan ketika saya sudah tidak di sekolah lagi pun, tapi saya tetap belajar gitu ya, menjadi seorang pembelajar seumur hidup ya, karena belajar itu betul ya, tidak ada matinya ya, tidak ada berakhirnya ya, sampai hari terakhir ya kita ada di dunia ini, tentu masih ada yang bisa dipelajari hari itu gitu ya. Ya, luar biasa ya. Jadi saya menyebut diri saya gitu ya, atau orang-orang yang seperti itu adalah sebagai seorang pembelajar ya. Jadi bukan murid tapi pembelajar. Nah, karena kita bisa belajar dari buku ya, buku-buku itu baru buku loh teman-teman ya, belum video-video di YouTube ya. Nah, oleh karena itu saya sangat berhati-hati gitu ya, tidak take it for granted ya, tidak menganggap remeh yang namanya informasi teman-teman ya. Jadi tadi buku itu adalah sumber informasi, jendela dunia gitu ya, kita bisa berubah dari buku. Tapi ya, apalagi buku-buku yang buku-buku yang klasik begitu ya, buku-buku yang terlaris seperti itu ya, seperti cara mencari kawan mempengaruhi orang lain ya, berpikir dengan jiwa besar ya, cash flow quadrant, Rich Dad Poor Dad ya, buku-bukunya Pak Tung, buku-bukunya Robert T. Anthony Robbins, buku-bukunya Jim Rohn ya, apalagi buku
Alkitab ya, buku yang terlaris sepanjang masa tadi ya, itu wow ya. Saya percaya buku-bukunya Romo ya, buku-bukunya Nick Vujicic, tinggal kita izinkan tidak ya buku itu merubah kehidupan kita ya. Kita mau terbuka enggak terhadap ide-ide yang ada di buku itu, dan mengizinkan buku itu merubah kehidupan kita dengan cara membacanya berulang-ulang, menghabiskan buku itu gitu ya. Karena 80% orang ternyata membeli buku tidak dihabiskan ya, dan mungkin kurang dari 10% orang yang membaca buku lebih dari satu kali gitu, kurang dari 10% ya. Nah, saya bukunya Nick ya cukup tebal ya, sudah habis dalam waktu 3 hari ya, kurang lebih 3 hari. Kemudian buku-bukunya Romo 4 buku itu sekarang sudah hampir habis 2 ya, menuju ke ya, saya yakin dalam waktu beberapa hari akan habis ya. Nah, itu baru buku teman-teman ya, dan buku itu sumber informasi ya. Jadi hati-hati dengan informasi ya. Informasi yang tepat itu bisa merubah kehidupan Anda bagai bumi dan langit ya. Nah, sumber informasi bisa buku, bisa video di YouTube ya, bisa video-video renungan, video-video apapun ya di internet, apalagi video-video renungan ya. Saya tantang Anda atau saya ajak Anda untuk main-main ke YouTube ya, cari dengan kata kunci Antonius Rajabana ya. Itu renungan-renungannya powerful sekali. Bahkan saya membuat renungan ini terinspirasi salah satunya dari beliau ya. Dan saya tidak perlu menjadi diri beliau gitu ya, karena sama seperti tadi pohon mangga, saya nggak bisa tukar ya jadi pohon duren gitu kan. Yang ada adalah saya tinggal melihat talenta saya, bakat saya gitu kan, cerita-cerita saya gitu ya, dan saya hanya perlu melakukan secara konsisten, setia gitu kan. Apa yang Tuhan berikan di kepala saya, inspirasi, ya itu yang saya sampaikan, seperti yang Romo lakukan. Dan beruntung saya punya mentor seperti dia gitu ya, seperti Romo, yang saya tahu pertama kali dari dashboard YouTube saya. Lalu saya nonton videonya mulai dari 1 sampai 300 dalam waktu 1 bulan. Lalu kemudian saya ikut acara temu kangennya, saya menjawab pertanyaan saya dijawab, lalu saya memberi kesaksian, lalu saya dapat beberapa buku dari beliau, dan buku itu saya baca ya. Jadi kalau kita mau terbuka teman-teman ya, mau bersikap untuk mau belajar ya, maka Tuhan bisa merubahkan hidup kita ya lewat sesuatu yang sepertinya kebetulan ya, tapi tidak ada yang kebetulan gitu ya. Lewat satu video ya yang muncul di beranda YouTube saya, itu bisa akhirnya temu muka ya, sampai kenal, sampai jadi mentor, sampai bisa konsultasi, sampai dibimbing gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan saya dijawab, video yang merubahkan kehidupan saya, buku-bukunya juga luar biasa gitu ya. Jadi seperti batu yang dilemparkan di kolam ya. Jadi batu itu kecil, tapi dia bisa membuat riak sampai ke tepi kolam ya, kalau Anda mengizinkannya ya. Nah, itu hebatnya informasi ya, dan belum lagi video ya, belum lagi seminar-seminar ya, acara-acara teman-teman. Seperti sekarang banyak Zoom ya, banyak acara-acara Zoom ya. Ada video-video yang berseri ya, ada, kalau zaman sebelum pandemi ada acara-acara pertemuan atau seminar-seminar ya, yang bisa merubah kehidupan kita, yang membuat kita menjadi jauh lebih baik gitu ya. Jadi 5 tahun dari sekarang kita akan menjadi seperti buku yang kita baca ya, dan orang-orang yang kita berkumpul dengan ya, atau bergaul dengan. Jadi pastikan apa buku yang Anda baca gitu ya, informasi yang Anda masukkan ke kepala Anda, dan apa video-video yang Anda dengar atau audio-audio yang Anda dengar, dan siapa orang-orang yang Anda ajak bergaul, karena itu akan menjadikan hidup Anda seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain. Tuhan memberkati, salam dahsyat.